Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, hari ini materi pesantren yang akan Ibu berikan adalah penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama yang akan Ibu jelaskan di sini mengenai rukun iman, yaitu iman dapat diartikan sebagai percaya atau yakin. Namun, secara istilah, iman dapat diartikan sebagai mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Rukun iman itu sendiri terdiri dari 6. Mungkin kalian pada saat SD sudah mempelajarinya, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada Rasulullah, yang keempat, iman kepada kitab Allah, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang pertama adalah yakin atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah berarti kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini yang menguasai dan mengatur segalanya. Di sini dapat Ibu berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kalian melakukan sholat 5 waktu. Ibu harapkan melakukan sholat 5 waktu itu tidak lalai, ya. Jadi dikerjakan di awal waktu dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau kalian meninggalkan, kalian harus mengqadha sholat tersebut. Yang kedua, lakukan kewajiban kita untuk membayar zakat. Nah ini nanti kalian setelah puasa selesai, kalian bisa membayar zakat, ya. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Itu wajib sekali ya anak-anak ya. Kalian ingin menjadi anak-anak yang sukses, maka harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Yang keempat, lakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk penjelasan yang pertama. Untuk yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat dapat diartikan sebagai percaya atau yakin atas adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah yang dibuat dari cahaya. Percaya bahwa setiap malaikat Allah memiliki masing-masing tugas yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dalam penerapan kehidupan sehari-harinya bagaimana anak-anak? Nah, cara mengimaninya yaitu dengan meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah. Nah, malaikat selalu taat ya anak-anak ya, maka kita juga harus taat kepada Allah. Ingat bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita dalam kehidupan di dunia ini. Pastikan kita semua memperbanyak perbuatan yang baik. Demikian, Ibu lanjutkan. Yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah dapat diartikan sebagai percaya atau yakin atas adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapannya. Allah telah menurunkan 4 kitab yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab terdahulu. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana anak-anak? Sebagai umat Islam, kita harus selalu membaca, menghafal, bahkan mengamalkan apa yang telah terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak tersesat. Nah, di sini waktu yang sangat tepat sekali yaitu di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, jadi kalian wajib selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih baik lagi
menghafal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari isi Al-Quran yang ada di dalamnya. Firman Allah dalam Al-Quran sungguh nyata, sebisa mungkin kita harus terus melakukan amalan yang terkandung di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul dapat diartikan sebagai percaya atau yakin atas adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani bahwa Rasul Allah adalah 25 laki-laki yang terpilih menjadi perantara membawa kebaikan untuk makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW itu sendiri diturunkan sebagai nabi terakhir yang membawa kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita dapat meyakininya dengan percaya semuanya itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana anak-anak? 1. Kita rajin membaca sholawat Nabi setiap hari, sebanyak-banyaknya ya anak-anak ya, setiap waktu. Bagaimana sholawat Nabi itu anak-anak berbunyinya? Yaitu Sallallahu alaihi wasallam Allah atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua, menjalankan sunnah dari Rasulullah yang telah diajarkan. Apa itu sunnah Rasulullah yang telah diajarkan beliau? Yaitu kalian bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, kalau bisa tidak ditinggalkan ya. Kemudian juga kalian bisa melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Dan yang ketiga, yaitu meniru sifat para 25 Rasul yang telah Allah pilih. Jadi kita tiru sifat-sifat Rasulullah. Kita tiru sifat-sifat 25 Rasulullah tersebut. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat dapat diartikan sebagai percaya atau yakin atas adanya hari kiamat atau hari akhir. Mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam barzah berupa fitnah kubur atau nikmat ataupun siksa. Kita juga harus mengimani tanda-tanda kiamat, yaitu hari kebangkitan di padang mahsyar, adanya hisab, mizan, hingga berakhir di surga atau neraka. Nah, oleh karena itu kita semua harus mempersiapkannya untuk menghadapi hari kiamat itu dengan melaksanakan segala perintah Allah ya anak-anak, dan menjauhi segala larangannya Allah. Yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dapat diartikan sebagai percaya atau yakin atas adanya qada dan qadar. Mengimani atau mempercayai semua kejadian yang baik atau yang buruk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang menghendaki segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, ini di sini bisa Ibu berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahatnya. Dan pandai bersyukur, dan kita selalu pandai bersyukur anak-anak, walaupun kita dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya, kalau kita lebih sering pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semuanya. Demikianlah materi pesantren Ibu hari ini. Mudah-mudahan semua ini dapat membentuk pribadi, semua ini dapat membentuk kita sebagai manusia yang mempunyai pribadi yang takwa dengan menerapkan rukun iman yang 6 tadi yang sudah Ibu jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.